Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Hai guys, kenalin nama gue Sofyan Adi Saputra. Di sini gue mau nge-review salah satu buku. Menurut gue buku ini merupakan salah satu buku terbaik yang perlu kita baca. Judulnya Filosofi Teras, ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Kompas. Jumlah halaman di buku ini sebanyak 346 halaman dan dibagi menjadi 12 bab. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, yaitu Stoicisme atau filosofi Stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan istilah filosofi teras yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi masalah negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku ini, filsafat Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menemukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku filsafat teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptaannya, dan selaras dengan alam itu berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemui berita yang hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Salah satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi di kedepannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended banget untuk kita baca. Mungkin itulah penjelasan singkat mengenai buku Filosofi Teras. Nah, teman-teman yang ingin membaca buku ini bisa beli buku ini di Gramedia melalui online, bisa lewat Tokopedia ataupun marketplace lainnya. Jadi saya saranin teman-teman semua baca buku ini. Oke? Mungkin itu aja review buku dari gua, sekilas aja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa baca buku ini selanjutnya. Terima kasih.